Shalom. Shalom. Halo Ibu Tiwi. Halo Ibu Ima. Halo Kakak Jeremy. Halo adik-adik sekolah minggu semua. Hari ini kita ditemani oleh Kakak Jeremy ya. Nah adik-adik, hari ini kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Salam Kristiani. Shalom. Ya, kalau Kakak Ima bilang salam Kristiani, kalian jawabnya Shalom. Sekali lagi ya. Salam Kristiani. Shalom. Salam Kristiani. Shalom. Salam Kristiani. Shalom. Iya. Luar biasa. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik untuk kita semua. Di mana kita masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah meskipun kita beribadah di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan sangat menyayangi kita semua. Nah adik-adik, pada saat kita beribadah kita harus fokus. Bagaimana caranya supaya kita fokus? Kita harus mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di hati kita. Nah untuk itu adik-adik silakan berdiri. Kita menyanyikan pujian Yesus Kupanggil. Adik-adik sekolah minggu, silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa ini akan dibawakan oleh Ibu Tiwi. Iya, adik-adik semua duduk dengan tenang. Kita akan berdoa. Kita mau memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Semua kita bersyukur karena sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat. Untuk mensyukuri itu semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau seminggu Tuhan sudah boleh jaga, Tuhan sudah jaga kami, Tuhan lindungi kami. Terlebih ketika kami bangun pagi, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami diizinkan kembali untuk beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami hendak memulaikan ibadah kami. Kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tidak bermain-main dalam beribadah, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hendak memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Tiwi. Nah, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan,
kita akan kembali memuji Tuhan. Silakan berdiri. Kita bersyukur kita punya Raja yang luar biasa. Siapa Raja kita? Raja kita adalah Tuhan Yesus. Untuk itu kita menyanyikan pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Ya, adik-adik, kita percaya bahwa kita semua adalah anak Raja, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada setiap saat. Dalam keadaan kita suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit. Untuk itu adik-adik, kita akan menyanyikan pujian dalam suka duka. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, dialog dihina bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Sekali lagi adik-adik, mana senyumnya? Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, dialog dihina bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Ya, semuanya sudah tersenyum. Tuhan Yesus pasti senang. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan segala isi bumi, segala makhluk hidup, kita semua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah menciptakan kingkong, ada binatang-binatang yang lain, ada gajah, ada siput, ada bebek, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, saatnya kita akan menyanyikan pujian Kingkong Badannya Besar. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang
dengan baik. Nah, adik-adik, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, kita memiliki Raja yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Untuk itu, kita sebagai anak sekolah minggu, anak dari Tuhan Yesus, harus berani tampil beda. Nah, untuk itu adik-adik, kita menyanyikan pujian Saat Iblis Menggodaku. Sebagai anak Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik kita akan memberikan persembahan syukur. Silakan siapkan persembahannya. Kita menyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Temukan
juang. Sekali lagi adik-adik, mana sukacitanya? Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumbernya di rumahku. Ya, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa pembacaan firman, doa persembahan dan perenungan firman Tuhan. Dan doa ini akan dibawakan oleh Ibu Tiwi. Ya, adik-adik yang manis, semua duduk yang tenang. Kita mau berbicara dengan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, kami anak-anak sekolah minggu sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Melalui suara kami, melalui gerak tubuh kami, biarlah Tuhan itu semua Tuhan berkati. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memakai telinga kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan memakai hati kami dan membuka hati kami agar firman itu tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami, tapi benar-benar kami mau memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Ibu Else yang sebentar akan membawakan firman Tuhan. Tuhan juga lingkupi dia dengan kasih setia agar dia boleh berkata-kata, memberitakan firman Tuhan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur. Biarlah Tuhan, persembahan ini yang kami berikan boleh Tuhan berkati dan memberkati setiap usaha pekerjaan mama dan papa kami. Biarlah Tuhan, di sana ada nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Tiwi. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari teman kita Gottlieb. Setelah itu dilanjutkan dengan ayat hafalan. Shalom teman-teman. Saya akan menyanyikan Ayub Setia dengan Yesus Sahabatku. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batrah, Abraham taat kepada Bapa. Daud mengalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa
Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Terima kasih. Saya Alfani. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Yeremia 32 ayat 17 bagian B. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Yeremia pasal 32 ayat 17. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Shalom, terima kasih. Selamat pagi. Ya, Kuon Sahabat Mainkom. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Yeremia 32 ayat 17 bagian B. Tiadalah suatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Halo semua, saya Gottlieb Aiman Padang menghafalkan Yeremia 32 ayat 17 bagian B. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Shalom, saya Gaby mau menghafal ayat hafalan Yesaya 32 ayat 17 bagian B. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Guru, saya akan menghafalkan ayat hafalan Yeremia 32 ayat 17 bagian B. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Dadah. Bu Guru Kerin akan menghafal Yeremia 32 ayat 17 bagian B. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Shalom, saya akan menghafalkan Yeremia 32 ayat 17 bagian B. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Bagi saya akan menghafal Yeremia 32 ayat 17 bagian B. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Shalom, selamat pagi. Selamat malam Bu Guru, saya akan menghafal ayat hafalan Yeremia pasal 32 ayat 17 bagian B. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih Bu Guru. Selamat pagi semua, nama saya Zi. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Yeremia 32 ayat 17 bagian B. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih semua. Shalom. Shalom Bu Guru.
Selamat malam. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Yeremia 32 ayat 17 bagian B. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Salam Bu Guru, selamat malam, dadah. Yang teman-teman saya sama hafalan Yeremia 32 ayat 17 bagian B. Tiada suatu apapun yang mustahil. Shalom adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yosua pasalnya yang ke-6. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Ya, kita buka kitab Yosua pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-25. Nah, adik-adik, kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita ikuti cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik duduk yang manis. Ya. Judul cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Tembok Yeriko Roboh. Tembok Yeriko Roboh. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pelajaran Alkitab minggu ini bercerita tentang berlangsungnya suatu pawai yang besar. Tapi pawai ini sangat berbeda adik-adik dengan pawai yang biasa kita lihat. Pawai ini bukan sekedar untuk bersenang-senang atau bergembira. Itu suatu cara untuk merebut kota Yeriko. Jadi pawai ini untuk merebut kota Yeriko. Penduduk Yeriko sangat ketakutan adik-adik terhadap bangsa Israel. Mereka telah mendengar tentang berbagai keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel. Makanya gerbang kota Yeriko ditutup rapat-rapat agar bangsa Israel tidak bisa masuk. Nah, adik-adik, mari kita semua menyaksikan cerita bagaimana cara bangsa Israel bisa masuk ke kota Yeriko. Selamat menyaksikan. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Dan kepada bangsa itu dikatakan, "Majulah, kelilingilah kota itu." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua,
Mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan." Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Ya, adik-adik, tadi kita sudah menonton bersama bagaimana bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko. Masih ingatkah kalian siapa nama orang yang telah dijanjikan oleh pengintai untuk diselamatkan? Kita sudah nonton bersama tadi, siapa namanya? Ya, adik-adik tahu? Ibu mau dengar dulu. Ya, namanya yaitu Rahab. Rahab beserta keluarga diselamatkan sesuai dengan janji para pengintai. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa bangsa Israel memperoleh kemenangan yang gemilang? Ya, apakah mereka pintar berbaris? Oh tidak. Bangsa Israel itu bisa menaklukkan Yeriko karena mereka menaati setiap perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dalam cerita firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk selalu menaati semua perintah Tuhan. Di mana kita bisa menemukan perintah-perintah Tuhan itu? Kira-kira di mana adik-adik kita bisa menemukan? Ya, kita bisa menemukan perintah Tuhan itu dengan cara kita membaca Alkitab. Karena di Alkitab banyak petunjuk perintah Tuhan Allah yang harus kita taati. Tuhan Allah itu juga menghendaki kita untuk selalu menghormati orang tua, menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, menghormati guru-guru maupun guru-guru di sekolah minggu. Nah, adik-adik sudah menghormati orang tua, sudah menghormati guru-guru sekolah minggu, sudah menghormati guru di sekolah atau sesama kita yang lebih tua? Iya, Tuhan pasti senang kalau kita menghormati orang tua sesama kita, begitu juga guru-guru. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu taat dan patuh kepada Tuhan. Nah, adik-adik,
ada ayat hafalan yang akan Ibu ajarkan. Ayat hafalan ini ada khusus untuk anak kelas kecil dan untuk anak kelas besar. Nah, untuk anak kelas kecil ada gerakannya ya. Ya, bagi anak-anak sekolah minggu kelas kecil dan balita, silakan berdiri, kita akan menghafal ayat hafalan ini sambil dengan gerakannya. Ya, ayat hafalan ini terdapat di dalam kitab Ulangan 27 ayat 10 bagian A. Nah, adik-adik bisa buka di dalam kitab Ulangan 27 ayat 10 bagian A yang berkata, sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, kalau begitu sekarang kita siap dengan gerakannya. Coba perhatikan sama ibu guru di depan sini ya. Ya. Ulangan 27 ayat 10 bagian A. Ulangan 27 ayat 10 bagian A. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allah. Sekali lagi, sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allah. Ya, adik-adik sudah bisa? Iya, kalau sudah bisa, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, ini khusus lagi untuk anak-anak kelas besar. Kalau anak-anak kelas besar terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 27 ayatnya yang ke-10. Nah, kitab Ulangan pasal 27 ayatnya yang ke-10 yang berkata, sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, itu ayat untuk anak-anak yang kelas besar. Nah, adik-adik semua, dengan berakhirnya ayat hafalan ini, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini juga berakhir. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, adik-adik sudah siap berdoa? Ya, mana tangannya? Ya, kita kunci tangan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya, duduk yang manis. Ya, tidak ada lagi ganggu teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa dan yang berkuasa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang membuka mata kami untuk melihat betapa hebat Tuhan Allah kita yang sudah menolong bangsa Israel. Bangsa Israel bisa menaklukkan kota Yeriko karena pertolongan Tuhan. Mereka taat dan percaya, mereka imani bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan mereka. Begitu juga kami yang hadir saat ini ya Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami bisa belajar bahwa kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Kami bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan melupakan Tuhan. Tuhan akan selalu memimpin jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini. Kiranya Tuhan akan datang memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Dalam pergaulan kami kiranya Tuhan akan turut campur tangan di dalamnya, agar kami boleh bergaul dengan sesama kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami mau berdoa
buat orang-orang tua kami yang sudah dengan setia menjaga dan mendidik kami selama ini. Mari Tuhan berkati mama dan papa kami, lindungi mereka, berikan umur yang panjang, agar mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Keberadaan kehidupan kami sepanjang sepekan ini, kiranya Tuhan akan berperkara di dalamnya. Tuhan akan selalu turut campur tangan di dalamnya, agar kami boleh menjalani kehidupan kami ini dengan baik. Berkati kami yang hadir saat ini ya Tuhan, ibu guru yang ada di tempat ini, kakak-kakak, tim multimedia, kiranya juga Tuhan akan memberkati mereka. Sehat-sehatkan selalu kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Amin. Ya, di Garis Sekolah Minggu, terima kasih kepada Ibu Else yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, di Garis Sekolah Minggu yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Dipersilakan semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Selesailah Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Tiwi. Terima kasih Kakak Jeremy.